wabarakatuh. Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard Ja'alil malaikati rasula Uli ajnihati Mathna wa thulatha wa ruba' Yazidu fil khalqi ma yasha' Inna allaha ala kulli syai'in qadir Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di poskestren terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir berkata, Inna fi yadi syabbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami dari Takhasus Tahfidz Pondok Pesantren Darussalam akan menyampaikan Syahril Quran dengan tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafidz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu wawu ataf, wal lamu lam amr, yakhsha fi'il mudhari mazmumun bilam. Istimbatnya, wal yakhsha adalah sighat amr. Kaidahnya mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Saya yakin, hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu berebut kemerdekaan. Allahu Akbar. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab subbanul yaum rijalul khod, pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar.
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabaruhum al-ajibu ala wajhis sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh menurut mereka, menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah maupun tidak dikurang sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya berita tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda yang gagah, yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan dan bekerja. Jika sikap ini yang akan diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Subdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan untuk meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsanya. Maka seyogianya pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.